Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Puspitawati, NPM 275-234. Di sini saya akan melakukan ujian akhir semester akuntansi keuangan menengah mengenai aset tetap tidak berwujud PSAK 19. Pengertian aset tidak berwujud: aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan tanpa wujud fisik. Aset adanya kontrol dan keuntungan ekonomis di masa depan. Keteridentifikasian dapat diidentifikasi: yang pertama, dapat dipisahkan atau dibedakan atau timbul dari kontrak atau hak legal lainnya. Pengendalian atas sumber daya: terdapat kontrol jika mampu memperoleh manfaat ekonomis masa depan dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Adanya keuntungan ekonomis di masa depan. Manfaat ekonomis yang muncul mencakup: 1. Pendapatan dari penjualan barang atau jasa. 2. Penghematan biaya atau manfaat lain dari penggunaan aset tersebut. Contohnya: 1. Software komputer. 2. Paten. 3. Copyright. 4. Daftar pelanggan. 5. Lisensi. 6. Kuota impor. 7. Franchise. 8. Hak pemasaran dan lainnya. Pengakuan dan pengukuran. Prinsip umum: dalam mengakui suatu item sebagai aset tidak berwujud, entitas perlu menunjukkan bahwa item tersebut memenuhi definisi aset tidak berwujud dan memenuhi kriteria pengakuan. Kriteria pengakuan: aset tidak berwujud harus diakui jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Dalam menilai kemungkinan, menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Estimasi terbaik manajemen. Aset tidak berwujud dapat diperoleh dari: 1. Perolehan terpisah. Biaya perolehan sama dengan harga beli dan segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung. 2. Akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Nilai wajar pada tanggal akuisisi. 3. Pengakuisisian dengan hibah pemerintah. Diakui pada nilai wajar atau pada nilai nominalnya. 4. Pertukaran aset. Nilai wajar kecuali tidak ada substansi komersial atau nilai tercatat aset yang dilepas. 5. Goodwill yang dihasilkan internal. Tidak boleh diakui sebagai aset atau tidak ada teridentifikasi. Dan yang terakhir, aset tidak berwujud yang dihasilkan internal. Aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Dalam menentukan apakah aset tidak berwujud yang dihasilkan internal memenuhi syarat untuk diakui, entitas menggolongkan proses dihasilkannya aset menjadi 2 tahap. Yang pertama, tahap riset. Riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan, pengetahuan, dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. 2. Tahap pengembangan. Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rencana produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansi sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian. Aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal pengembangan. Aset tidak berwujud yang timbul dari kegiatan pengembangan diakui jika dan hanya jika terpenuhi semua hal ini: kelayakan teknis penyelesaian, niat menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya, kemampuan menggunakan atau menjual, kemungkinan besar menghasilkan manfaat ekonomis masa depan, tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya,
lainnya untuk menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya. Kemampuan mengukur secara andal pengeluaran terkait aset tersebut. Masa manfaat, pengukuran setelah pengakuan awal aset tak berwujud didasarkan pada usia manfaatnya. Entitas harus menilai apakah masa manfaat dari aset tak berwujud terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama masa manfaat, dan atau tak terbatas, aset tak berwujud mempunyai masa manfaat tak terbatas jika berdasarkan analisis seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan manfaat, dan tak terbatas berbeda dengan tak terhingga. Penghentian dan pelepasan. Dihentikan pengakuannya ketika dalam proses pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Keuntungan atau kerugian diakui di laporan laba rugi. Sekian penjelasan saya mengenai aset tetap tidak berwujud TSAK 19. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.